Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang dasar-dasar dari atmosfer. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim di dalam atmosfer itu sendiri. Terutama kita fokus ke pembahasan temperatur. Oke. Langsung saja, tanpa lama-lama, kita langsung ke pembahasan. Saya izin share screen. Hari ini kita fokus membahas tentang cuaca dan iklim. Sekarang kita tinjau lebih dalam tentang definisi atau pengertian perbedaan antara apa itu cuaca dan kemudian apa itu iklim. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini sudah saya tuliskan bahwa yang namanya cuaca itu dapat diartikan sebagai keadaan atmosfer pada suatu saat. Oke. Nah, sebenarnya cuaca itu adalah keadaan dari atmosfer dalam waktu yang relatif singkat, dalam waktu singkat, cakupannya sempit, cakupan wilayah yang sempit, wilayah yang sempit. Nah, ini adalah definisi dari cuaca. Dari gambar ini, teman-teman bisa melihat bahwa di gambar ini, oh, di wilayah ini ada kilat petir. Di sini mendung, tetapi di tempat lain belum tentu sama. Bisa jadi cerah. Gitu. Misalkan Depok lagi hujan, tiba-tiba kalian ke Jakarta, bisa jadi itu cerah atau mendung. Gitu. Nah, itu namanya disebut sebagai cuaca. Kenapa? Karena cakupannya sempit. Jadi hanya tempat-tempat tertentu lah yang akan mengalami perubahan-perubahan dari kondisi cuaca tersebut. Keadaan atmosfer tersebut itu disebut sebagai cuaca. Contoh kayak di sini real time live weather forecast. Misalkan rata-rata di berita mungkin pernah dengar perakiraan cuaca oleh BMKG biasanya, Badan Meteorologi Geofisika, dia mengumumkan tentang perakiraan cuaca di tanggal sekian. Misalkan di jam 6 kondisinya cerah, jam 7, jam 8 mendung. Ntar jam 12, jam 1 misalkan gerimis atau guntur atau hujan deras misalkan atau berawan. Nah, itu disebut sebagai cuaca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi iklim. Nah, iklim sendiri dapat diartikan sebagai rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang. Jadi, kalau cuaca tadi itu periodenya cepat, oke, di sini saya lingkarin, waktunya singkat, kemudian cakupan wilayahnya sempit. Jadi waktunya singkat, tetapi cakupan wilayahnya sempit. Nah, beda hal dengan iklim. Karena dia diartikan sebagai rata-rata dari keadaan cuaca, maka periodenya panjang. Berarti yang namanya iklim adalah kondisi atmosfer dalam wilayah yang luas, wilayahnya luas, tetapi perubahannya lama. Oke, itu disebut sebagai iklim. Jadi iklim adalah kondisi dari atmosfer wilayahnya luas, perubahannya lama. Oke, misalkan teman-teman bisa lihat di sini berdasarkan letak lintang itu iklim itu terbagi menjadi beberapa bagian. Misalkan kita identifikasi berdasarkan karakteristik dari rata-rata cuacanya yang dipengaruhi oleh letak lintang di gambar sebelah ini. Nah, misalkan wilayah yang berada di lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, dia disebut sebagai wilayah yang beriklim tropis. Misalkan. Nah, kenapa ada tropis? Karena intensitas sinar mataharinya waktu siang dan malamnya hampir sama-sama 12 jam. Nah, sehingga musim yang ada di sini itu cuma ada 2 musim. Kalau nggak musim hujan, ya pilihan lainnya adalah musim kemarau. Nah, maka disebut sebagai iklim tropis. Dan rata-rata curah hujan tahunannya tinggi biasanya. Nah, kemudian beda hal dengan wilayah yang berada di lintang sedang. Misalkan. Atau ada lagi sebenarnya di sini ada subtropis ya, teman-teman. Misalkan di sini itu ada sebelum lintang sedang ini, di sini itu biasanya ada lintang subtropis. Oke. Nah, di lintang subtropis itu beda lagi iklimnya. Oke. Nah, beda hal lagi dengan, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, beda hal lagi dengan wilayah-wilayah yang berada di lintang 40,5 derajat. Oke.
45,5 derajat, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Nah, seperti negara Amerika Utara, Eropa, Rusia, gitu, Jepang, Cina bagian utara, Korea. Nah, itu wilayah-wilayah itu memiliki 4 musim. Kenapa memiliki 4 musim? Karena dia berada di lintang sedang. Jadi iklim itu adalah kondisi dari rata-rata cuaca dengan cakupan wilayah yang luas, kemudian perubahan periodenya itu dalam jangka waktu yang panjang. Oke, di sini saya tulis rata-rata cuaca udara dalam jangka waktu yang panjang 10 sampai dengan 30 tahun disebut sebagai iklim. Jadi sebenarnya perubahan dari iklim bisa jadi terjadi perubahan dari kondisi iklim suatu wilayah, tetapi perubahan itu dalam jangka waktu yang panjang. Oke, 10 sampai 30 tahun itu bisa berubah. Nah, itu disebut sebagai iklim. Lanjut, contoh ya, misalkan di Indonesia walaupun iklim tropis, kita ada namanya pergantian musim. Nah, biasanya musim hujan kita itu adalah antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Tetapi di saat ini teman-teman bisa lihat pola pergerakan musim kita itu berubah. Gitu. Biasanya puncak hujan di Jakarta itu adalah bulan Januari, sekarang berubah 10 tahun terakhir itu bergeser ke bulan Februari. Nah, berarti kan perubahan itu disebut sebagai apa namanya, pola-pola tadi itu disebut sebagai iklim. Lanjut. Nah, apa aja sih unsur dari cuaca dan iklim? Nah, antara cuaca dengan iklim itu unsurnya sama-sama 6 ini. Satu yaitu penyinaran atau temperatur atau suhu atau disebut sebagai temperatur. Nah, apa itu temperatur? Temperatur itu adalah derajat panas molekul udara. Nah, ini disebut sebagai suhu atau temperatur. Nah, hari ini kita fokus ke pembahasan yang ini. Oke. Yang kedua, ada namanya tekanan udara. Tekanan udara itu adalah berat molekul udara. Nah, kenapa udara memiliki berat? Karena dia terdiri dari molekul-molekul yang kemudian terikat oleh gravitasi yang saya jelaskan kemarin. Oleh sebab itu dia memiliki berat. Oke, kemudian angin itu adalah disebut sebagai udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Nah, ini ada pembahasannya, fokus ya ke pembahasan selanjutnya, di mana angin ini, udara bergerak itu bisa terjadi karena adanya perbedaan dari tekanan udara. Jadi angin ini terjadi karena perbedaan tekanan udara di antar dua wilayah. Karena angin akan selalu bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau dalam suatu wilayah itu tidak terjadi perbedaan tekanan, maka dia tidak akan ada angin. Kemudian kelembaban. Kelembaban itu disebut sebagai banyaknya uap air dalam udara. Ini uap air. Berarti kelembaban udara adalah banyaknya uap air dalam udara. Atau kandungan uap kelembaban udara adalah kandungan uap air dalam udara. Kandungan uap air dalam udara. Ini disebut sebagai kelembaban udara. Oke, yang kemudian 1, 2, 3, 4, yang kelima itu ada awan, itu disebut sebagai molekul uap air yang membeku di udara. Oke, kristal uap air di udara. Kemudian hujan itu adalah atau disebut sebagai presipitasi, itu adalah jatuhnya partikel air ke permukaan bumi. Oke, ini yang akan kita kupas di materi selanjutnya, tetapi untuk hari ini kita fokus ke temperatur dulu. Lanjut, untuk suhu atau disebut sebagai temperatur. Oke.
suhu atau temperatur seperti yang saya jelaskan tadi adalah derajat panas molekul udara. Nah, biasanya untuk suhu atau temperatur ini satuannya untuk temperatur bisa dalam derajat Celcius atau bisa juga dalam derajat Fahrenheit atau bisa juga dalam derajat Kelvin. Oke, tergantung. Kalau di Indonesia kita cenderungnya pakai Celcius sama Fahrenheit. Tapi kalau di luar negeri kayak Amerika itu biasanya pakai Kelvin dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai satuan dari temperatur sendiri. Dan di sini teman-teman lihat ini adalah alat untuk pengukur temperatur. Ini adalah alat pengukur temperatur yang disebut sebagai termometer. Termometer itu banyak jenisnya ya. Kalau yang di sini itu termometer air raksa. Oke, lanjut. Nah, tingkat gerak molekul benda makin cepat gerak molekulnya, maka makin tinggi suhunya. Nah, makanya temperatur itu tergantung dari pergerakan molekul udara. Biasanya semakin banyak energi matahari yang menyinari atmosfer atau menyinari bumi, berarti intensitas energi yang didapatkan dari matahari itu akan menyebabkan pergerakan molekul udara tadi. Udaranya jadi memuai, jadi semakin panas sinar matahari, semakin banyak energi sinar matahari, maka molekul udara tadi itu akan semakin memuai dia. Karena dia dapat energi panas, maka dia akan semakin memuai. Kemudian semakin cepat pergerakannya, pemuaiannya, maka semakin tinggi suhunya atau temperaturnya. Oke. Kemudian suhu juga dapat didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda. Oke, sama aja ya. Tingkat panas suatu benda. Nah, khusus untuk temperatur ini, karena kita biasanya di Indonesia menggunakan derajat Celcius sama Fahrenheit, maka teman-teman harus bisa mengkonversi antara Celcius dengan Fahrenheit. Maka ini adalah formulasinya. Yang pertama, kalau diminta untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius, maka rumusnya adalah berapa derajat Fahrenheit yang diketahui, kemudian dikurangi 32 dikali 5/9. Maka ketemulah derajat Celciusnya. Misalkan diketahui saat ini temperaturnya adalah 50 derajat Fahrenheit. Misalkan ya. Berarti berapa Celcius kah dia? Berarti ya udah dikurang 32 tutup kurung dikali 5/9. Kemudian tutup kurung sama dengan, nah ini kalau kita kurang 50 kurang 32 sama dengan 18, kemudian 5/9 itu sama dengan 0,55. Kalau kita kali sama dengan 18 kali 0,55 itu sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, ini. Nah, misalkan di sini adalah 10 derajat Celcius, berapa Fahrenheit? Ya udah, berarti masukin 10 dikali dalam kurung 9/5 tutup kurung ditambah 32 sama dengan. Nah, berarti di sini 9/10 dikali 9/5 itu adalah 1,8 tutup kurung ditambah 32 sama dengan. Nah, 10 kali 1,8 sama dengan 18. 18 ditambah 32 sama dengan berapa? Sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Nah, nih. Ini adalah cara mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius atau sebaliknya Celcius ke Fahrenheit. Nah, sekarang ada aspek-aspek yang mempengaruhi suhu. Apa aja aspek-aspek yang mempengaruhi suhu? Yang pertama adalah yang mempengaruhi suhu itu adalah lamanya penyinar matahari. Oke, jadi lamanya penyinar matahari itu mempengaruhi perubahan suhu. Yang kedua, sudut datangnya. Sudut datang, misalkan kalau pagi hari suhunya masih rendah tuh, tapi bedakan dengan jam 12 atau jam 3 puncaknya. Nah, itu biasanya lebih tinggi, itu namanya sudut datang. Kalau lamanya penyinaran itu misalkan kayak wilayah-wilayah lintang sedang. Misalkan di Eropa pada saat dia musim panas biasanya siangnya lebih lama. Nah, berarti karena lebih lama siangnya daripada malam, maka dia panas gitu. Maka lamanya penyinaran itu mempengaruhi suhu. Kemudian
keadaan awan menutupinya. Nah, kalau teman-teman ada awan mendung, pasti suhunya akan lebih rendah dibandingkan pada saat terik matahari, cuacanya cerah gitu. Kemudian yang keempat itu adalah keadaan permukaan bumi. Berarti ini relief atau ketinggian tempat Misalkan di pegunungan pasti akan lebih dingin dibandingkan dengan dataran rendah. Kenapa? Karena di pegunungan itu kan molekul udaranya renggang, oke, tekanannya rendah, maka dia lebih dingin dibandingkan dengan pantai atau dataran rendah. Biasanya tekanan udaranya tinggi tuh, karena molekul udaranya banyak, tekanan udaranya tinggi, maka dia panas. Nah, kemudian ada lagi yang kelima itu vegetasi. Maka yang biasanya kalau semakin banyak vegetasi, kalau teman-teman siang bolong nih, duduk di bawah pohon pasti lebih adem dibandingkan di lapangan terbuka. Nah, jadi vegetasi itu ternyata mempengaruhi perubahan temperatur. Jadi kita tinjau lebih lanjut. Nah, saya jelaskan di sini faktor yang mempengaruhi perubahan temperatur. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama tadi, yang satu, tadi saya jelaskan lamanya penyinaran matahari. Nah, misalkan kita bikin di sini gambar bumi, lintang bumi itu kan beda ya, ada 0 derajat, kemudian ada 23, kemudian di sini ada 45. Di sini juga, oke. Jadi beda-beda kan, di sini misalkan 90. Nah, otomatis misalkan pada saat kondisi seperti ini, kalau kita bagi lagi, ini misalkan 45, kemudian ini adalah 23 derajat, ini misalkan 0 derajat, oke, ini 23 derajat lagi, 23,5 ya, 23,5, ini lintang utara, lintang selatan. Nah, di sini misalkan 45 derajat lintang selatan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kutub utara, ini kutub selatan. Misalkan gini, pada saat mataharinya di selatan misalkan, di bulan Desember, Australia itu puncak musim panas Desember, Eropa puncak musim dinginnya di Desember juga. Jadi Natal itu kan di Desember tuh. Berarti kan Natalnya di Eropa biasanya di bulan Desember kan. Nah, biasanya kenapa Natal di Eropa itu musim dingin? Karena matahari lagi di selatan, condong ke selatan. Berarti matahari itu ada di sini nih, di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian efek dari itu maka otomatis di Australia, ini Australia pasti lagi yang mengalami musim panas. Oke. Nah, di waktu bersamaan di bulan Desember tersebut, ini Desember ya. Desember. Di waktu bersamaan di bulan Desember, Eropa dia akan mengalami musim dingin. Jadi di sini dingin, di sini panas. Di sini panas. Kenapa panas? Karena matahari condong di selatan, sehingga siangnya lebih lama. Makanya otomatis Australia musim panas. Maka saya tulis di sini. Nah, di sini bisa kita simpulkan bulan Desember temperatur atau suhu Australia lebih besar dari Eropa. Oke. Kenapa? Karena lama siang di Australia lebih panjang dari Eropa.
Nah, makanya Australia musim panas, Eropanya musim dingin di bulan Desember. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan lamanya penyinaran matahari itu berpengaruh terhadap perubahan temperatur. Sekarang kita lanjut yang kedua. Faktor yang keduanya adalah sudut datang sinar. Sudut datang sinar matahari. Sinar matahari. Oke. Matahari. Ya, sudut datang sinar matahari itu berpengaruh juga terhadap perubahan temperatur. Kalau saya gambarkan di sini, misalkan pantai, ya pada pagi hari, pada saat matahari itu terbit, pasti temperatur di wilayah B, anggap aja misalkan ini jam berapa? Jam 6.00. Suhu di sini itu masih misalkan 23 derajat Celcius. Nah, tapi bandingkan pada saat sinar mataharinya udah di sini di jam 9.00, berarti biasanya temperaturnya beda lagi. Oke, bisa jadi di sini di wilayah B ini temperaturnya bukan 23 lagi. Oke, tetapi bisa jadi di sininya adalah temperaturnya bisa menjadi 25 derajat Celcius. Nah, bandingkan pada saat mataharinya tegak lurus vertikal, jam berapa? Misalkan jam 12.00, berarti temperaturnya bisa jadi mencapai 28 derajat Celcius. Nah, ini ternyata dari sini dapat simpulkan bahwa yang namanya sudut datang sinar itu berpengaruh terhadap perubahan temperatur. Oke. Ya. Biar teman-teman. Nah, ini 23 derajat Celcius. Nah, ini faktor yang mempengaruhi yang kedua. Yang ketiga, keadaan awan menutupinya. Misalkan yang ketiga, keadaan awan yang menutupi muka bumi. MB itu adalah muka bumi ya. Misalkan gini, saya gambarkan lagi, saya ilustrasikan. Ini wilayah A. Ini wilayah B. Oke. Nah, di wilayah A itu ini wilayah A, jam sama-sama jam 2 sama-sama siang nih. Nah, di wilayah A karena di sini ada awan, misalkan di sini ada awan, di sini nggak ada nih di wilayah B. Otomatis awan ini akan memantulkan energi yang masuk misalkan 80% nih. Oke. Maka oleh awan biasanya sifatnya merefleksikan nih. Awan memantulkan energi matahari itu misalkan 50% dipantulkan. Sehingga yang masuk ke wilayah A energinya hanya 30%. Nah, beda dengan wilayah B. Wilayah B ini karena nggak ada penghalang, bisa jadi yang masuknya adalah 80%. Ini misalkan. Oke. Berarti dari sini dapat simpulkan bahwa keadaan awan yang menutupi muka bumi itu ternyata berpengaruh terhadap temperatur. Oke. Jadi pada saat energi masuknya 30%, temperaturnya di sini misalkan di A ini hanya 25 derajat Celcius. Tetapi di B karena banyak banget energi yang masuk, bisa jadi temperaturnya adalah 30 derajat Celcius misalkan. Oke. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu adalah vegetasi. Vegetasi penutup lahan. Penutup atau vegetasi tutupan lahan. Oke. Nah, misalkan di sini nih, saya gambarkan lagi nih ilustrasinya. Teman-teman di sini, misalkan di sini itu ada pohon. Teman-teman siang bolong itu berada di pohon. Tetapi teman-teman yang lain lagi main bola nih di lapangan, main bola nih. Nah, pada saat ada sinar matahari, pasti energi yang didapatkan di lapang terbuka, energi pasti lebih besar dong.
dibandingkan di bawah pohon. Karena pohon itu, daun kayu itu sifatnya merefleksikan, scattering, menghamburkan gelombang. Berarti kalau di lapangan terbuka temperaturnya misalkan 30 derajat Celcius, bisa jadi di sini 26 derajat Celcius. Nah, ini vegetasi penutupan lahan ternyata berpengaruh. Nah, kemudian yang kelima, yang mempengaruhi temperatur adalah topografi. Topografi atau ketinggian tempat atau tinggi rendahnya permukaan bumi itu ternyata berpengaruh. Misalkan di sini Ciawi Bogor, oke, sini adalah DKI Jakarta. Nah, ini kota Jakarta nih, ada gedung-gedung bertingkat. Nah, kita lihat di sini di wilayah B dengan wilayah A, oke, ketinggian tempatnya beda nih. Nah, teman-teman harus paham konsepnya bahwa semakin tinggi suatu tempat, biasanya kerapatan molekul semakin rendah. Beda dengan mendekati pantai. Semakin mendekati pantai, kerapatan molekulnya lebih tinggi. Maka dari sini, otomatis temperatur itu akan berpengaruh juga. Misalkan di wilayah A, oke, dengan wilayah B. Karena di sini banyak molekul udaranya, pada saat dia kena panas, dia akan pergerakannya cepat, memuai dengan cepat. Maka dia temperatur langsung naik. Gitu kan. Karena ada konsep yang mengatakan bahwa rata-rata temperatur di permukaan laut itu adalah 26 derajat Celcius. Dan setiap kenaikan 100 meter MDPL, meter permukaan laut, suhu atau temperatur itu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, dari konsep ini aja, dari hukum termodinamika dapat disimpulkan bahwa ternyata ketinggian tempat itu berpengaruh terhadap temperatur. Jadi semakin bertambah ketinggian, suhunya akan berkurang tuh. Jadi kalau di sini 26 derajat Celcius, bisa jadi di sini suhunya adalah hanya 23 derajat Celcius. Makanya kalau ke puncak, itu pasti akan lebih dingin suhunya. Oke, maka teman-teman harus tahu hukum termodinamikanya. Nah, di sini dapat simpulkan ya, hukum termodinamikanya, hukum termodinamika. Dinamika mengatakan bahwa setiap kenaikan, yang seperti yang saya jelaskan tadi, setiap kenaikan 100 mdpl, suhu akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Dan rata-rata dengan rata-rata temperatur di muka laut 26 derajat Celcius. Nah, nih. Lanjut. Contoh soal ya. Sekarang kita latihan soal. Jadi ada rumus formulasi, ada formula untuk mencari temperatur. Mencari temperatur di suatu tempat. Apa rumusnya? Rumusnya adalah temperatur wilayah X sama dengan rata-rata temperatur di permukaan laut dikurang dalam kurung 0,6 dikali H ketinggian per 100. Oke, ini adalah formulanya. Berarti 26 derajat Celcius itu diambil dari temperatur rata-rata. Temperatur diambil dari temperatur muka laut. Muka laut. Nah, sedangkan 0,6-nya, 0,6
itu penurunannya. Penurunan 100 meter itu kenaikannya. Ketinggian, kenaikan. Kenaikan ketinggian tempat. Kenaikan tempat. Ketinggian tempat. Nah, kemudian H itu adalah tinggi tempat, ketinggian. Oke, misalkan saya bikin contoh soal. Kita coba cari ya. Misalkan di dalam gambar dikatakan bahwa jika rata-rata temperatur di permukaan pantai itu adalah 26 derajat Celcius, berapakah temperatur yang dirasakan oleh orang yang berada di wilayah A? Oke, nah wilayah A nih, misalkan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, terus bikin soalnya jika di pesisir pantai memiliki suhu 26 derajat Celcius, berapakah suhu di wilayah A, wilayah A yang berada pada ketinggian 1000 mdpl. Ini soal gampang ya teman-teman. Maka dari ini kita bisa masukin tuh. Berarti TA sama dengan 26 dikurang 0,6 dikali 1000 per 100. Dalam kurung. Ini coret-coret. 26 kurang ini tinggal 10 kali bagi 1 10. 10 kali 0,6 berarti 6. Oke. Kurang 6. Berarti sama dengan 20 derajat Celcius. Berarti temperatur di wilayah A adalah pada ketinggian 1000 adalah 20 derajat Celcius. Maka disimpulkan, maka suhu di wilayah A dengan tinggi 1000 mdpl adalah 20 derajat Celcius. Nah, ini contoh dari soal yang gampang ya, teman-teman. Kemudian ada lagi soal yang kedua. Oke, misalkan soalnya kayak gini. Contoh soal kedua. Contoh soal 2. Jika wilayah X berada pada ketinggian 500 mdpl, memiliki temperatur sebesar 20 derajat Celcius, berapakah temperatur di wilayah Y yang berada pada ketinggian 2000 meter di atas, ingat kata soalnya, di atas
wilayah X. Nah, kurang lebih kalau saya ilustrasikan gambar kayak gini, guys. Teman-teman. Misalkan ini ada dua wilayah yang berbeda. Ini laut, 26 derajat. Nah, dia mengatakan bahwa ada wilayah X, ini wilayah X, itu suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Dengan ketinggian 500 mdpl. Jadi ini hanya 500 meter. 500 mdpl. Jadi wilayah X ini ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian ditanya sama dia, berapakah ketinggian temperatur di wilayah Y? Di mana wilayah Y ini memiliki ketinggian 2000 meter. Oke, 2000 meter di atas wilayah X. Dia nanyanya di atas wilayah X ya, teman-teman. Berarti teman-teman rumusnya adalah TY sama dengan, berarti teman-teman ambil 26-nya itu diambil dari suhu di wilayah X. Berarti 20 derajat Celcius dikurang dalam kurung 0,6 dikali H per 100. Kurung. Oke, 20 kurang dalam kurung 0,6 dikali 2000 tadi ya. 2000 per 100 tuh. Kurung. Nah, berarti di sini coret nih, coret. 20 bagi 1, 20 kali 0,6. 20 kurang 20 kali 0,6 itu adalah 12. 12. Oke, 20 kurang 12, jawabannya adalah 8 derajat Celcius. Berarti suhu di wilayah Y adalah 8 derajat Celcius. Oke. 8 derajat Celcius. Nah, ini model soal kedua, contoh soal 2. Kemudian ada lagi soal yang ketiga. Misalkan gini, ini contoh soal itu. Contoh soal 3. Jika temperatur di kota Depok 22 derajat Celcius, berapakah ketinggian Depok? Misalkan ini soal gampang nih. Jadi yang diketahui adalah suhunya. Berarti kita cari 22 derajat Celcius sama dengan 26 derajat Celcius dikurang dalam kurung 0,6 dikali H per 100. Sekarang yang ditanya adalah H-nya nih. Ini yang ditanya. Berapakah H-nya? Gitu. Oke. Berarti teman-teman tinggal pindah ruas saja. Oke. Ini pindah ke sini nih. Ini pindah ke sini 26. Ini pindah ke sini. Kurang 22. Ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Berarti saya gambarin dulu. Ini pindah ke sini. Oke. Yang ini kita pindahkan ke sini. Berarti di sini 0,6 kali H per 100. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian 26 kurang 22 itu jawabannya adalah 4. 4. Nah, ini H per 100. H per 100. 0,6 kita pindah ke sini. Karena ini kali, jadi bagi 0,6. Oke. Sama dengan, berarti 4 dibagi 0,6 sama dengan 6,6. Oke. Kemudian H per 100. H per 100. Lanjut. H ini 100 pindah ke sini jadi kali. 6,6 dikali 100. Sama dengan
Jawabannya adalah 660 mdpl. Nah, ini jawabannya. 660 mdpl. Oke. Ya itu kurang lebih pembahasan pada hari ini. Kalau teman-teman mau latihan di rumah, silakan. Ini ada soal buat teman-teman. Ya, ini PR ya. PR atau latihan soal. Latihan soal untuk teman-teman di rumah. Ya, misalkan saya gambarkan di sini ada wilayah B, ini wilayah A. Oke. 26 derajat Celcius. Misalkan wilayah A ini berada pada ketinggian 1000 mdpl. Wilayah B 10 derajat Celcius suhunya. Oke, soalnya 1. Tentukan temperatur A. Soal 2. Tentukan ketinggian B. Nah, itu latihan soal untuk teman-teman di rumah. Sampai di sini pembahasan pada hari ini. Besok akan kita lanjut lagi untuk membahas tentang tekanan udara. Oke, salam sukses selalu dari Ogi, Oglu, guruku. Salam pendidikan, mencerdaskan generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.